Bagaimana kabar anak-anak semua? Suster dan ibu-ibu guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, anak-anak, selama bulan Januari ini, ibu-ibu guru terus mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Gadis Kecil yang bercerita tentang Santa Angela yang mencintai anak-anak dan suka berdoa. Nah, anak-anak, kenapa ya ibu-ibu guru mengajak kalian terus menyanyikan lagu itu? Itu karena bulan Januari adalah bulan Santa Angela. Pertanyaannya bagi anak-anak, siapa sih Santa Angela itu bagi kita? Yuk kita tanya Ibu Yeni. Bu Yeni, siapa Santa Angela bagi sekolah kita? Bunda Angela adalah pelindung sekolah kita. Karena itu, sekolah kita dinamakan Santa Angela. Nah, anak-anak sudah tahu kan jawabannya? Sesudah ini, suster dan ibu-ibu guru akan mempersembahkan drama Santa Angela untuk kalian semua. Mari kita saksikan dengan penuh sukacita. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis kecil bernama Angela Merici. Ia lahir pada tahun 1474. Ayahnya bernama Giovanni Merici dan ibunya Caterina Bianchi. Angela memiliki seorang kakak perempuan bernama Gianna Maria. Dan dia mempunyai 2 orang adik laki-laki. Mereka tinggal di kota kecil di Italia Utara, tepatnya di tepi Danau Garda. Keluarga ini selalu hidup dalam suasana yang rukun, penuh sukacita dan kegembiraan. Angela bersama kakak dan adiknya selalu merasa nyaman bersama kedua orang tua mereka. Mereka memiliki ayah yang bijaksana dan ibu yang baik hati. Setiap malam, ayah Angela selalu mengumpulkan anak-anaknya untuk berdoa bersama dan bercerita tentang orang-orang kudus. Anak-anak, ayo, sudah waktunya untuk berdoa bersama. Ayah, sebelum berdoa kan ayah bercerita tentang orang kudus dulu. Betul nak, ayo kalian duduk dulu. Sebelum ayah bercerita, siapa yang masih ingat kemarin malam orang kudus siapa yang ayah ceritakan pada kalian? Saya tahu ayah. Siapa Angela? Kemarin malam ayah bercerita tentang Santa Caterina dan Santo Fransiskus. Oke, anak ayah hebat. Nah, malam ini kalian ingin ayah bercerita tentang orang kudus siapa? Apakah boleh saya menyusulkannya? Tentu saja boleh, Angela. Memangnya kamu mau mendengar cerita tentang siapa? Ayah, saya mau mendengar kisah tentang Santa Ursula. Yang lain setuju? Setuju ayah, kami juga ingin tahu seperti apa kisah Santa Ursula. Betul ayah, kami ingin tahu juga. Oke anak-anak, ayah akan bercerita tentang kisah Santa Ursula. Ursula berasal dari kerajaan Britania Raya. Ayahnya bernama Raja Nutus atau Maurus. Pada zaman itu, Raja Nutus sudah menjadi Katolik. Setelah menikah, mereka setiap berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak.
Tuhan mengabulkan doa Raja Notus dan istrinya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik, dan mereka memberi nama kepada anak itu Ursula, yang artinya beruang kecil. Ursula dibaptis oleh uskup. Sejak Ursula masih bayi, bersama oleh kedua orang tuanya, sehingga Ursula sungguh mengenal dekat dan mencintai Tuhan sebagai satu-satu andalannya. Anak-anak Ursula bertumbuh menjadi dewasa. Orang tua Ursula sangat mengasihi Ursula. Ia memiliki banyak sahabat dan orang lain sangat menyukainya karena Ursula itu cerdas, baik hati, penuh kasih, perhatian, dan bijaksana. Banyak orang yang tertarik dengan Ursula. Banyak utusan dari kerajaan-kerajaan untuk melamar Ursula. Namun lamaran mereka tidak diterima oleh Ursula, karena Ursula ingin menyerah hidupnya untuk Kristus. Namun ada seorang raja dari kerajaan yang kuat dan besar, tetapi belum mengenal Tuhan, masih kafir. Dia datang mengutus orang untuk melamar Ursula. Ayah Ursula ketakutan karena kerajaannya kuat. Tetapi ayahnya memanggil Ursula dan bertanya kepada Ursula. Ursula menerima lamaran dengan memberi 4 persyaratan. Syarat yang pertama, Ursula harus diizinkan untuk berziarah ke Roma selama 3 tahun. Syarat yang kedua, siapkan kapal untuk Ursula. Syarat yang ketiga, Ursula harus ditemani oleh 10 gadis, dan gadis-gadis ini harus membawa 1000 dayang dari setiap gadis. Syarat keempat, Pangeran Eutherius harus dibaptis menjadi Katolik. Persyaratan ini diterima oleh raja. Akhirnya mereka berangkat ziarah ke Roma. Sampai di Jerman, di kota Köln, mereka menggunakan jalan darat ke Roma. Di Roma, dalam perjalanan, Ursula banyak memberi pelajaran kepada gadis-gadis dan selalu bercerita bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Sampailah mereka di Roma. Di Roma, semua pengikut Ursula dibaptis oleh Paus Girausus, termasuk pangeran, dan mereka menjadi Katolik. Setelah itu mereka kembali ke Jerman, ke kota Köln. Sampai di kota Köln, mereka dihadang oleh penjahat. Pengikut-pengikut Santa Ursula mati terbunuh, termasuk pangeran, karena mereka ingin melamar Ursula. Karena Ursula tolak, Ursula akhirnya juga terbunuh, dan akhirnya mereka mendapat gelar martir. Nah, begitu cerita singkat tentang Ursula. Terima kasih Ayah. Setelah mendengarkan cerita dari Ayah, sebelum tidur kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo Angela. Ayah, ibu, kakak, adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih
kasih, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau tidur. Lindungilah kami sepanjang malam ini, agar besok pagi kami dapat bangun dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah saatnya kita beristirahat. Selamat malam. Selamat beristirahat. Setiap hari, Angela bersama saudara-saudaranya ikut membantu ayah dan ibu mereka di ladang. Mereka terlibat dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka bekerja dengan penuh sukacita dalam suasana kebersamaan. Mereka ikut memetik anggur milik mereka. Angela sangat dekat dengan kakaknya Giana Maria. Pada suatu saat, di tengah suasana kerja, Angela mengajak kakaknya untuk berdoa. Kak Giana, mari kita berlutut dan berdoa seperti yang ada dalam cerita ayah. Tapi di sini tempatnya susah Angela, kita tidak bisa berlutut. Masa kita berdoa di tempat seperti ini? Ayolah Kak Giana, orang kudus itu berdoa di mana saja. Ayo. Baiklah, aku ikut kamu saja. Kak Diana, Kak Angela, ayo pada ayah dan ibu untuk kerja. Kemudian, Angela dan kakaknya segera mengambil keranjang dan kembali bergabung bekerja bersama keluarganya. Mereka pun ikut memanen anggur milik mereka. Selain itu, Angela dan Giana juga menyiapkan sayur untuk persiapan makan malam. Ketika matahari terbenam, mereka bergegas untuk kembali ke rumah. Meskipun seharian Angela membantu ayah dan ibunya di ladang, namun ia tidak mengenal rasa lelah. Ia masih ingin membantu ibunya bekerja di dapur. Bu, apakah sayur ini cukup untuk makan malam nanti? Saya kira cukup, Nak. Angela juga mengajak kakaknya Giana Maria untuk bekerja di dapur. Kak Giana, mari kita membantu ibu masak sayur. Angela, saya agak capek. Kalau begitu, Kakak Giana pergi istirahat saja biar saya membantu ibu masak sayur. Terima kasih adikku yang baik hati. Sama-sama. Kemudian bersama ibunya di dapur, Angela menyiapkan makanan untuk malam bersama keluarganya. Angela, kalau kamu nanti sudah besar, kamu mau jadi apa, Nak? Saya mau jadi orang kudus, Bu, yang ada dalam cerita ayah. Orang kudus? Iya, Bu, saya mau menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu menolong orang miskin dan siapapun yang membutuhkan.
Panggil bapak dan saudara-saudaramu, kita makan. Baik, Bu. Ayah, kakak, mari kita makan. Duduk, ayah. Sebelum makan, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Ayo Angela. Ayah, kakak, adik, ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas makanan yang Kau sediakan bagi kami sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah pula mereka yang telah menyediakannya, serta berkatilah kami semua yang kini berkumpul untuk makan bersama. Berilah juga rezeki kepada mereka yang belum mendapatkan makanan. Semoga dengan belas kasih-Mu mereka dapat menikmati rezeki yang Kau berikan, sehingga mereka tidak kelaparan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat makan. Selamat makan, Bu, Ayah. Ibu, Ayah. Terima kasih Angela. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Kak Angela. Makan yang banyak anak-anak. Iya, Ayah. Makan sampai habis ya. Makannya sampai habis. Iya, ya, Bu. Tidak sisa. Ayah ini kan. Terima kasih, Bu. Keluarga ini selalu hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Angela memiliki keinginan yang besar untuk melayani siapapun yang bersamanya. Ayah selamat makan. Selamat makan anak-anak. Kebahagiaan Angela bersama keluarganya ternyata tidak berlangsung lama. Karena dalam waktu yang berdekatan, Angela kehilangan kedua orang tua dan kakaknya karena adanya wabah pes yang melanda saat itu. Angela merasa sangat sedih karena kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai. Sejak itu, Angela sering merasa khawatir mengenai keberadaan kakaknya Giana Maria. Yang Angela cemaskan adalah mengenai keberadaan kakaknya setelah meninggal. Apakah dia berada di surga atau di neraka? Tuhan, di manakah kakakku saat ini? Apakah mereka bersamamu di surga ataukah di neraka? Ah Tuhan, tolonglah dia. Pada suatu ketika, kecemasan Angela terjawab, yaitu pada saat dia sedang bekerja di ladang, tiba-tiba nampak baginya serombongan para malaikat turun dari surga.
Dan sungguh Angela sangat terkejut karena di barisan paling depan dari para malaikat itu adalah Giana kakaknya. Mereka saling beradu pandang dan Giana tersenyum dengan adiknya. Dari peristiwa itu, Angela memahami bahwa Tuhan mau menunjukkan kalau kakaknya sudah berbahagia di surga bersama para malaikat Tuhan. Angela bersujud seraya bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kakaknya tinggal bersama para malaikat di surga. Pada saat yang sama, Angela mendengar ada suara yang bicara padanya dan berkata, "Angela, suatu hari engkau akan mengumpulkan sekelompok perempuan muda yang akan melakukan sesuatu yang baik bagi gereja." Angela terkejut dan bertanya-tanya, apa arti kalimat itu? Ketika Angela berusia 16 tahun, Paman dan Bibi Biancosi mengajaknya untuk tinggal bersama mereka di Salo. Selamat pagi, Angela. Paman dan Bibi. Nak, ayah, bibi dan kakakmu telah tiada. Paman dan bibi tidak tega melihat engkau dan adik-adikmu sendiri di rumah ini. Hari ini paman dan bibi akan menjemput engkau dan adik-adikmu. Paman dan ikutilah paman dan bibi serta sepupu-sepupumu ke Salo. Sepupu-sepupumu akan senang dengan kehadiranmu di Salo. Terima kasih Paman, terima kasih Bibi. Dengan senang hati saya akan mengikuti Paman dan Bibi. Kemudian Angela mengikuti paman dan bibinya ke Salo. Suatu kehidupan baru akan dimulai dalam perjalanan hidup Angela bersama keluarga paman dan bibinya. Paman dan bibinya memiliki rumah yang sangat mewah dan halaman yang begitu luas, dilengkapi dengan kolam renang yang sangat indah. Kedatangan Angela disambut hangat oleh sepupu-sepupunya. Inilah rumah paman dan bibi. Anak-anak, antar Angela ke kamarnya yang pintunya terbuka itu. Baju pesta dan baju baru sudah disiapkan di rumah. Ayo Angela. Ayo Angela. Kemudian Angela diberi kamar dan pakaian yang serba mewah oleh paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Angela bertumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Setiap hari di rumah pamannya selalu ada pesta dan keramaian. Namun Angela tidak pernah terlibat dalam acara pesta dan keramaian yang terjadi di rumah pamannya. Angela tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa, seperti yang telah diajarkan oleh ibunya
ketika ia masih kecil. Sepupunya terkadang memanggil dan mengajak Angela untuk ikut serta dalam acara pesta. Namun Angela tidak pernah tergiur untuk bergabung bersama sepupu-sepupunya yang kaya raya. Setelah bekerja, Angela lebih suka untuk berdoa dan menyendiri karena ia hanya ingin bertemu dan bersatu dengan Tuhan dalam keheningan. Angela masih melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ketika di rumahnya, yaitu membaca kisah-kisah orang kudus seperti yang dilakukan ayahnya setiap malam sebelum mereka beristirahat. Ketika berusia 18 tahun, diinspirasikan oleh Roh Kudus, Angela bertemu dan berbicara dengan seorang pastor Fransiskan di parokinya bahwa ia ingin menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan supaya bisa menerima komuni. Sesudah itu, Angela mendapat misi baru dari pembimbingnya itu. Anakku, pergilah ke Brescia. Di sana ada seorang ibu yang sedang bersusah. Suami dan kedua anaknya meninggal dalam perang. Pergilah dan hiburlah dia. Baik Papa, saya akan menjalani tugas ini dengan baik. Pergilah, aku memberkati engkau. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kedatangan Angela di Brescia disambut gembira oleh Katerina yang sedang berduka. Angela, terima kasih engkau mau datang untuk tinggal bersama kami. Engkau tahu, hatiku sangat sedih. Suami dan salah satu anakku meninggal dalam peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak Pastor telah mengabarkanku bahwa engkau akan datang untuk tinggal bersamaku. Terima kasih, engkau telah menerima kehadiranku. Dengan senang hati, aku akan bersama melewati situasi sulit yang sedang engkau alami saat ini. Katarina, aku mengerti engkau pasti sangat bersedih karena kehilangan orang-orang yang kau cintai. Terima kasih, Angela. Maukah engkau berdoa bersama kami? Tentu saja boleh, Katarina. Kemudian Katerina mengajak Angela masuk dan berdoa bersamanya di ruangan doa pribadi Katerina. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Katerina dan anaknya, Angela memutuskan untuk tinggal sendiri di salah satu ruangan kecil milik Antonio Romano sahabatnya. Rumah itu terletak di Brescia, tidak terlalu jauh dari rumah Katerina. Ia tinggal di situ selama 14 tahun. Di situ, Angela melakukan banyak hal yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Angela dikenal sebagai pembawa damai. Setiap orang yang bermasalah dan ditangani Angela, tidak lama kemudian orang-orang tersebut segera berdamai kembali. Dari hari ke hari,
semakin banyak orang yang datang untuk menceritakan masalah mereka pada Angela dan meminta nasihatnya yang selalu bijaksana. Siapapun yang datang padanya selalu mengalami damai dan kasih Tuhan. Semua itu karena Angela rajin berdoa dan sangat dekat dengan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, setelah melakukan banyak hal, akhirnya Angela siap untuk mewujudkan mimpinya yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Seperti ketika ia mendapat penampakan para malaikat di Brudaso, yaitu membentuk sekelompok perempuan. Ada 28 perempuan muda yang bergabung bersama Angela saat itu. Semua mereka yang bergabung dalam kelompok itu hidup dalam kekudusan. Mereka harus menguduskan diri bagi Kristus. Mereka berusaha hidup dalam damai, penuh keharmonisan dimanapun mereka berada. Mereka selalu peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka hidup dan bertumbuh dalam kasih Allah dan selalu saling mengasihi. Santa Ursula menjadi pelindung kelompok ini.